Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, apa niatnya bantuin teman yang berstatus swasta untuk kirim uang? TKW Taiwan ini malah terancam pidana, ternyata karena hal ini. PMI di Taiwan didakwa terlibat kasus penipuan dan pencucian uang gara-gara bantu teman kirim uang memakai aplikasi. Jadi awalnya aku cuma ngebantuin teman kirim uang ke dia lewat aplikasi. Namun nggak taunya saya malah kena kasus. Padahal awalnya sih baik-baik saja. Ungkap Mbak PMI ketika ditanyai Faisal Soh melalui seluler hari ini. Itu tepatnya pada tanggal 11 bulan 2 2022. Niat hati sih hanya mau ngebantuin teman yang kaburan mengirim uang. Namun PMI di Taiwan berinisial F itu malah terkena kasus terlibat penipuan dan pencucian uang. Hal tersebut diungkapkan Mbak F kepada Faisal Soh dalam live-nya hari ini, yaitu tepatnya pada tanggal 11 bulan 2 2022. Baru-baru ini Mbak F menerima selembar surat dari kepolisian yang menyatakan bahwa dia melakukan penipuan dan pencucian uang secara ilegal. Mbak F pun kebingungan dan mencari Faisal Soh untuk meminta bantuan. Gimana nih kok saya minta bantuannya nih, kata Mbak PMI yang ketakutan setelah menerima surat tersebut. Mbak F menceritakan awalnya ia sering membantu teman-teman dia yang kaburan untuk mengirim uang dan sebelumnya tidak pernah mengalami masalah seperti ini. Kemudian ada salah satu temannya yang sewaktu masih di Taiwan juga sebagai kaburan. Akan tetapi saat ini juga sudah pulang ke Indonesia. Temannya itu punya usaha jualan online dan barang dagangannya dititipkan di tempat temannya yang dipercaya yang masih berada di Taiwan. Menurut keterangan Mbak F, apabila ada dagangannya yang laku, pembeli akan mentransfer uangnya ke dia untuk selanjutnya dikirim ke rekening temannya yang ada di Indonesia, yaitu dengan menggunakan aplikasi tersebut. Nah, seperti kita ketahui ya, untuk saat ini pengiriman uang itu kita tidak harus datang langsung ke bank atau ke toko Indonesia yang tersebar di seluruh Taiwan. Namun sekarang sudah dipermudah ya, bisa menggunakan aplikasi dengan mudah tanpa ribet dan bisa membayarnya lewat tol serba yang ada di sekitar kita, yaitu Seven atau Family Marts. Namun Faisal menegaskan, tidak semua aplikasi yang bisa diakses itu legal atau resmi. Ada juga aplikasi yang ilegal. Jadi bagi PMI harus lebih berhati-hati dalam mendownload aplikasi pengiriman uang saat ini. Selain itu, Mbak F juga mengaku selain mengirim uang milik temannya itu, ia juga membantu mengirim uang milik anak kaburan yang lain. Satu kali kirim paling banyak 13.000 NT dan rata-rata setiap kali pengiriman nominalnya 1.000 hingga 2.000 NT. Nah, menanggapi kasus yang menimpa Mbak F itu, Faisal menjelaskan, kemungkinan Mbak F sering mengirim uang punya temannya yang kaburan sehingga perusahaan aplikasi tersebut mendapatkan masalah. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka atau anak swasta tidak bisa mengirim uang karena tidak bisa memiliki dokumen resmi, sehingga mereka meminta bantuan temannya yang resmi untuk mengirimkan uangnya, jelas Faisal Soh. Nah, seperti halnya kasus Mbak F ini ya, kemungkinan ada salah satu anak kaburan yang tertangkap. Setelah diperiksa ternyata dia menggunakan aplikasinya Mbak F untuk mengirim uang. Sehingga Mbak F sebagai pemilik aplikasi harus berurusan dengan polisi. Nah, seperti kita ketahui ya, peraturan di Taiwan itu sangat ketat guys. Jangan sekali-kali melanggarnya. Ya terlebih lagi sebagai pendatang asing, patuhi peraturan di Taiwan. Jangan karena rasa kasihan dan niat ingin menolong, tapi malah kita yang kena masalah. Nah, jadi ceritanya Mbak F ini adalah seorang TKW Taiwan resmi yang dimana dia tuh sering sekali dimintai bantuan sama temennya yang berstatus swasta untuk mengirimkan uang ke Indonesia.
di mana ya kita ketahui bahwa yang berstatus swasta itu tidak bisa mengirim uang guys, karena mereka tidak punya ARC ya, karena ARC-nya sudah tidak berlaku begitu. Nah, karena dia merasa kasihan, ya udah akhirnya dibantulah. Nah, ternyata itu nggak cuma satu, guys. Ada beberapa teman-teman swasta lain yang juga meminta bantuan ke Mbak F ini. Nah, bahkan ada temennya yang sudah pulang ke Indonesia dan masih punya usaha di sini pun ikut meminta bantuan untuk mengirimkan uang jika ada pembeli yang membeli barangnya di sini, guys, untuk dikirim ke Indonesia. Nah, kesalahannya di mana? Jadi, kita tahu ya guys bahwa setiap aplikasi kita itu dibatasi untuk pengiriman dengan berapa kali dan berapa jumlah. Jadi setiap aplikasi yang kita gunakan untuk mengirim uang ke Indonesia itu dibatasi. Jadi ada batas maksimumnya begitu guys. Jadi kemungkinan yang pertama ya mbaknya ini terlalu sering mengirim uang ke Indonesia dengan aplikasi yang sama dan dengan jumlah yang cukup banyak sehingga si aplikasi itu dipantau guys. Dan kemungkinan yang kedua adalah temannya yang berstatus kaburan ini tertangkap polisi gitu ya, ditahan sama pihak immigration dan biasanya itu di sana ditanya guys, nah uang kamu atau uang kerja kamu itu biasanya dikirim lewat siapa atau siapa yang membantu begitu guys. Nah mungkin temannya ini bilang bahwa saya meminta bantuan teman saya yang resmi untuk mengirim uang ke Indonesia dengan aplikasi ini dan nomor HP sekian. Nah akhirnya ketahuan lah dan tidak menunggu lama. Mbak F ini mendapat surat dari kepolisian bahwasanya dia terkena kasus pidana atas pencucian dan pencurian uang guys. Jadi tuduhan kasusnya cukup berat ya, sangat mengerikan. Padahal dia tidak bersalah sama sekali dengan kasus tersebut. Ya udah karena dia bingung, akhirnya dia menelpon Koko Faisal untuk meminta bantuan atau pendampingan bagaimana nanti selanjutnya agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ya kita doakan buat Mbak F-nya ya, semoga saja nanti bisa mendapatkan keadilan, kalau bisa sih jangan dituntut atau diapa ya, karena dia tidak bersalah. Di sini dia pure karena ingin membantu temennya yang berstatus swasta. Niatnya sangat tulus dan sangat baik guys ya. Dia hanya berniat ingin membantu teman-teman dia yang berstatus swasta, tidak lebih dari itu. Tapi ya itu tadi kadang ya niat baik atau perbuatan baik itu tidak selamanya berbuah manis. Ya semoga saja Mbak F ini nanti bisa dibebaskan dari kasus tersebut guys ya, karena beliau ini tidak bersalah sama sekali dalam hal ini ya. Ya semoga saja nanti Koko Faisal bisa membantu atau mungkin bisa mendampingi. Yang pasti dia sangat bingung ya, karena kasusnya cukup berat sih. Ya itu tadi pencucian dan pencurian uang dalam jumlah yang cukup banyak. Nah ini ya bisa kita jadikan pelajaran buat kita semua. Tidak apa-apa sebetulnya kita membantu teman kita yang berstatus swasta. Karena saya pribadi juga sudah beberapa kali membantu teman yang berstatus swasta untuk mengirim uang ke Indonesia. Tapi ingat guys, jadi setiap aplikasi itu kita dibatasi ya, ada batas maksimal. Jadi kita tidak boleh mengirim uang dengan jumlah yang sangat banyak dan sangat sering, itu tidak diperbolehkan. Boleh kita membantu tapi dengan jumlah yang standar dan jangan terlalu sering. Itu saja sih pesan dari saya gitu ya. Ya saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang berkah, rizki yang barokah, dan semoga saja kita bisa dilancarkan dalam mengais rizki di sini, mendapatkan majikan yang baik dan dapat sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make.
I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space.